Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mara Sausan Akila, NPM 2121020319. Mata kuliah Fikih Munakahat. Saya di sini akan menjelaskan tentang rujuk dan fasakh. Rujuk itu dia pengembalian istri yang ditentukan. Rujuk merupakan haknya suami. Gitu. Jadi jika seorang suami menalak istrinya 1 atau 2 kali itu masih boleh kayak rujuk lagi gitu loh. Jadi sebagaimana dari itu tuh haknya mereka masing-masing gitu loh. Terus ada macam-macam rujuk. Ada rujuk taj'i. Rujuk taj'i itu mentalak istrinya untuk pertama kalinya. Itu kalau cerai pertama gitu. Kalau yang kedua itu ada bain sukhroh. Itu mendapat tembusan dari istrinya berupa uang atau barang, semacam ganti rugi karena penjatuhan talak itu adalah permintaan istrinya. Terus kalau udah yang ketiga itu ada talak bain. Itu suaminya yang ketiga kalinya gitu, kayak suaminya tuh ngasih talak 3 kali itu ke istrinya. Jadi dia itu kalau mau balik lagi ke istrinya, istrinya itu harus nikah lagi sama orang lain dulu gitu. Terus kalau talak in kubro itu kan tadi in kubro kan. Terus kalau fasakh itu diceraikan oleh hakim pengadilan. Boleh rujuk tetapi harus dengan nikah baru, artinya suaminya melamar lagi gitu. Kalau cerai secara li'an itu menuduh istri di depan hakim secara berkali-kali bahwa ia telah berzina dengan laki-laki lain, akibatnya mereka bercerai untuk selama-lamanya. Artinya sang suami tidak boleh memperistrikan lagi walaupun sang istri itu telah menikah dengan laki-laki lain berkali-kali. Terus cerai akibat suami wafat itu ya jelas suaminya udah nggak ada. Jadi harus nunggu masa idah dulu gitu loh. Kalau misalkan si istrinya yang ini ya udah tunggu pas masa idahnya baru boleh nikah lagi. Syarat dan rukun rujuk itu ada sanksi untuk rujuk dengan kata-kata kedua belah pihak istri yakin dapat hidup dengan kembali dan baik. Istri telah dicampuri, istri baru diceraikan 2 kali. Nah ya kan. Terus ada rujuk rukun. Ada suami yang merujuk atau mewakilinya, ada istri yang dirujuk, kedua belah pihak dengan pernyataan ijab dan kabul. Terus ada prosedur rujuk itu di hadapan PPN. PPN itu pegawai pencatatan nikah. Kemudian ada PPN pencatatan dalam buku pendaftaran rujuk. Kemudian ada PPN membuatkan kutipan buku pendaftaran rujuk rangkap 2 dengan motor dan kode yang sama. Terus ada kutipan yang diberikan kepada suami istri yang rujuk. PPN membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkan ke pengadilan agama. Terus ada suami istri dengan membawa kutipan buku pendaftaran rujuk datang ke pengadilan agama untuk mendapatkan kembali akad nikah masing-masing. Terus ada fasakh. Fasakh itu ada pengertiannya itu ada membatalkan dan melepaskan ikatan pertalian antara suami istri. Ada juga kayak pengertiannya bisa suatu bentuk perceraian yang diputuskan oleh hakim karena dianggap pernikahan itu membatalkan salah satu pihak baik dari istri ataupun suaminya gitu. Terus hal-hal yang menyebabkan fasakh itu karena adanya rusak atau terdapatnya catatan dalam akad nikah. Rusak atau terdapatnya cacat dalam akad nikah.
Kayak misalkan contohnya pernikahan, habis selesai menikah, suami istri ini baru tahu kalau mereka ini saudara sekandung, seayah seibu, atau saudara sepersepupuan. Terus kalau fase yang disebabkan oleh penghalang itu, salah satu di antara suami istri itu murtad apabila pasangan suami istri tersebut dahulunya menganut agama yang non-muslim. Terus bentuk-bentuk fasah itu ada fasah yang terjadi karena rusaknya akad pernikahan yang diketahui setelah pernikahan berlangsung, kayak nikah tapi nggak ada saksi. Terus ada fasa yang terjadi karena istri dimerdekakan dari status budak. Terus sedangkan suaminya itu berstatusnya budak gitu. Fasa terjadi karena pernikahan yang dilakukan. Terus fasa terjadi karena mengawini wanita dalam masa idah gitu loh. Terus ada akibat fasakh yang semua dapat membatalkan akad, maka di sini timbul beberapa ketentuan hukum. Misalnya tidak ada kewajiban mahar kawin untuk selama-lamanya. Terus ada kasus-kasus lain juga biasanya, kayak perceraian tidak dihubungkan dengan masa idah, tetapi akibat sebab yang datang setelah akad, maka jika itu dari istri sebelum ditentukan mahar, maka mahar itu gugur seluruhnya. Kalau fasahnya itu dari suami, maka wajib setengah dari mahar. Perceraian sifatnya sementara dan dihubungkan dengan masa idah. Adapun masa idahnya berlaku seperti idah talak. Di samping itu, fasah yang pertama atau kedua menyebabkan perceraian umumnya terjadi pada saat itu juga. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.